Coba lihat sekeliling kita. Conveyor di pabrik, pompa air, kompresor, elevator, mesin produksi, bahkan sebagian kendaraan listrik modern menggunakan satu jenis motor yang sama. Tahukah kalian, motor listrik jenis ini menghabiskan hampir setengah dari konsumsi energi listrik di sektor industri dunia. Namanya adalah motor induksi 3 fasa. Yang membuat motor ini luar biasa bukan hanya tenaganya yang besar, tetapi juga cara kerjanya yang unik. Bagian yang berputar di dalam motor ternyata tidak terhubung langsung ke sumber listrik. Nggak ada kabel menuju rotor, dan nggak ada sikat karbon atau carbon brush. Tapi anehnya, rotor tetap mampu menghasilkan torsi atau daya putar yang sangat besar. Lalu, bagaimana fenomena mirip sihir itu bisa terjadi? Selamat datang di Workshop Vokasi. Di video ini, kita akan membahasnya langkah demi langkah. Mulai dari mengenal konstruksi stator, memahami terbentuknya medan magnet berputar, rahasia rotor berputar tanpa kabel, hingga konsep rumus slip dan VFD. Yuk, kita bongkar. Kita mulai dari bagian yang diam, yaitu stator. Walaupun tidak ikut berputar, justru stator inilah yang menghasilkan medan magnet untuk memutar bagian dalamnya. Kalau diperhatikan, stator tidak dibuat dari satu bongkah besi utuh yang padat. Sebaliknya, stator tersusun dari tumpukan lembaran baja silikon tipis yang dilapisi pernis isolasi. Mengapa dibuat ribet seperti itu? Karena jika menggunakan besi padat, akan muncul arus pusar liar atau eddy current yang menyebabkan panas berlebih dan membuang energi. Dengan konstruksi berlapis ini, rugi-rugi tersebut dapat ditekan sehingga motor menjadi sangat efisien. Sekarang perhatikan lubang atau slot di dalam stator. Disinilah tempat lilitan kawat tembaga dipasang. Kalau kita hanya memasang satu gulungan kumparan dan diberi listrik AC, medan magnetnya cuma bakal naik turun atau fluktuatif di satu tempat. Medan magnetnya belum bisa berputar. Lalu bagaimana caranya supaya medan magnet bisa bergerak mengelilingi stator? Disinilah kejeniusan sistem listrik 3 fasa bermain. 3 kelompok kumparan dipasang dengan posisi yang saling digeser 120 derajat listrik. Kemudian masing-masing kumparan dialiri arus AC 3 fasa yang waktu puncaknya juga berbeda atau bergantian. Akibatnya, medan magnet yang dihasilkan seolah-olah terus berlari dari satu kumparan ke kumparan berikutnya. Fenomena inilah yang disebut Rotating Magnetic Field, RMF, atau medan magnet berputar. Kecepatan putaran magnet luar inilah yang disebut sebagai kecepatan sinkron, NS. Kalau kalian pernah membongkar motor induksi, kalian akan melihat bahwa setiap slot tidak hanya berisi satu lilitan kawat saja. Satu kutub motor biasanya dibentuk oleh banyak sekali lilitan kawat tipis yang tersebar di beberapa slot untuk memperkuat gaya magnetnya. Sekarang coba bandingkan 2 stator ini. Yang pertama memiliki 12 slot dan yang kedua memiliki 24 slot. Pada stator dengan jumlah slot sedikit seperti 12 slot, bentuk medan magnet yang dihasilkan masih cenderung kasar dan kurang merata. Akibatnya, motor akan mengalami getaran yang lebih terasa, suara operasional yang lebih bising, dan performanya menjadi kurang optimal. Sebaliknya, pada stator dengan 24 slot, distribusi kumparan menjadi jauh lebih rapat, sehingga bentuk medan magnetnya bisa menyebar lurus secara radial, mendekati lingkaran yang sempurna. Inilah rahasia mengapa motor industri menggunakan banyak slot, agar putaran mesinnya menjadi sangat halus. Selain jumlah slot, desain belitan ini juga menentukan jumlah kutub atau pole magnet yang terbentuk, yang nantinya akan mengatur seberapa cepat medan magnet tersebut berputar. Sekarang kita berpindah ke bagian yang berputar, yaitu rotor. Jenis rotor yang paling banyak digunakan di industri namanya squirrel cage rotor, atau rotor kandang tupai. Strukturnya terdiri dari batang-batang besi konduktor yang dihubungkan menyatu
atau dihubung singkat di kedua ujungnya oleh N-rings sehingga membentuk rangkaian tertutup. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan paling menarik. Kalau rotor tidak dihubungkan ke sumber listrik, bagaimana bisa dia ikut berputar? Disinilah hukum induksi Faraday bekerja. Saat medan magnet dari stator terus berputar, garis gaya magnet tersebut akan memotong batang-batang konduktor pada rotor yang awalnya diam. Sesuai hukum Faraday, pemotongan medan magnet ini akan menimbulkan GGL induksi, yaitu tegangan listrik spontan di dalam rotor. Karena rangkaian rotor tertutup oleh N-ring, tegangan tersebut otomatis menghasilkan aliran arus listrik. Selanjutnya berlaku hukum gaya Lorentz. Arus induksi yang muncul pada konduktor rotor berinteraksi dengan medan magnet putar dari stator, sehingga timbul gaya mekanis. Gaya inilah yang menghasilkan starting torque, membuat rotor mulai berputar mengikuti arah medan magnet stator. Karena arus rotor dibangkitkan secara induksi, rotor tidak memerlukan sambungan kabel langsung ke sumber listrik. Sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Kalau rotor terus didorong oleh medan magnet, apakah akhirnya kecepatan rotor akan sama persis dengan kecepatan magnet stator? Jawabannya adalah tidak akan pernah bisa. Bayangkan kalian sedang mengejar seseorang yang terus berlari. Selama masih ada selisih jarak dan kecepatan, kalian akan terus berlari mengejar. Tetapi kalau akhirnya kecepatan kalian sama persis dengan orang di depan, proses mengejar itu selesai. Hal yang sama terjadi pada motor induksi. Kalau kecepatan rotor sampai sama persis dengan kecepatan magnet, magnet tersebut akan kelihatan diam dari sudut pandang rotor. Kalau magnetnya diam, listrik induksi di dalam rotor otomatis akan hilang dan tenaganya langsung drop. Tapi begitu tenaganya drop, rotor akan sedikit melambat dan tertinggal di belakang. Nah, karena posisi rotor tertinggal, magnet stator kembali memotong batang rotor. Listriknya muncul lagi dan tenaganya kembali naik. Proses kejar-kejaran ini terjadi super cepat dan sangat halus, membuat rotor selalu berputar sedikit lebih lambat di belakang magnet stator. Nah, selisih kecepatan inilah yang kita sebut dengan slip, S. Orang teknik biasa menghitungnya dengan persamaan berikut. Tapi buat penonton awam, tenang aja, gak usah pusing sama rumusnya. Intinya, motor induksi itu wajib punya slip atau jeda ketinggalan agar bisa terus mempertahankan putarannya. Semakin berat beban mekanis yang dipikul oleh motor, rotor akan mengalami hambatan yang membuatnya semakin tertinggal dari kecepatan sinkron magnet. Hal ini menyebabkan nilai persen slipnya sedikit naik, karena motor perlu memicu torsi atau gaya dorong magnetik yang lebih kuat untuk melawan beban berat tersebut. Selain slip, kecepatan motor juga ditentukan oleh jumlah kutub magnetnya. Hubungan ini dirumuskan secara matematis sebagai Ns sama dengan 120 dikali frekuensi dibagi jumlah kutub. Sebagai contoh, sistem jala-jala listrik di Indonesia menggunakan frekuensi 50 Hz. Kalau motor memiliki dua kutub, kecepatan sinkron medan magnetnya menjadi sangat cepat, yaitu 3000 rpm. Sedangkan jika motornya memiliki 4 kutub, kecepatan sinkronnya melambat setengahnya, menjadi 1500 rpm. Artinya, semakin banyak jumlah kutub, semakin rendah kecepatan putarannya. Sebaliknya, dengan kapasitas daya yang sama, motor dengan putaran rendah umumnya mampu menghasilkan torsi atau daya dorong yang jauh lebih besar. Karena itulah, motor dua kutub sering digunakan untuk aplikasi kecepatan tinggi, seperti kipas atau kompresor. Sedangkan motor 4 kutub atau lebih banyak diandalkan pada mesin industri berat yang butuh tenaga besar. Lalu bagaimana kalau di lapangan kita ingin mengubah kecepatan motornya? Apakah cukup dengan menurunkan tegangannya saja? Jawabannya tidak. Karena kecepatan sinkron motor induksi sangat bergantung pada nilai frekuensi. Maka yang harus kita utak-atik adalah frekuensinya.
Disinilah perangkat bernama Variable Frequency Drive, VFD, atau inverter industri bekerja. Perangkat pintar ini bertugas mengubah frekuensi listrik yang masuk ke motor. Saat frekuensi dinaikkan, kecepatan motor ikut meningkat. Sebaliknya, saat frekuensi diturunkan, motor akan melambat dengan pengaturan yang sangat halus, aman, dan presisi. Karena fleksibilitas inilah, VFD hampir selalu terpasang pada sistem otomasi modern pabrik saat ini. Jadi apa saja poin penting yang sudah kita pelajari hari ini? Stator menghasilkan medan magnet berputar. Rotor memperoleh energi tanpa kabel melalui induksi elektromagnetik. Rotor selalu sedikit lebih lambat dari medan magnet sehingga tercipta slip. Jumlah kutub menentukan kecepatan sinkron, dan VFD memungkinkan kita mengatur kecepatan dengan mengubah frekuensi listrik. Tidak heran jika motor induksi menjadi motor yang paling banyak digunakan di dunia karena konstruksinya sederhana, kuat, minim perawatan, dan sangat andal. Sekarang saya punya tantangan kuis buat kalian anak teknik atau yang menyimak dari awal. Kalau frekuensi listrik di Indonesia adalah 50 Hz dan sebuah motor memiliki 4 kutub, berapakah nilai kecepatan sinkronnya? Tulis jawaban beserta cara menghitungnya di kolom komentar bawah ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video teknik seru lainnya dari workshop vokasi. Keep learning and stay electrified. Sampai jumpa di video selanjutnya.